Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deddy Mulyadi, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama 2021 di Universitas Pendidikan Indonesia. Yang saya hormati dosen online dan juga guru online, saya mohon dan memberi masukan dan bimbingan terhadap video pembelajaran yang telah saya buat. Berikut video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik ya? Baik, Kak. Ya, alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sudah sarapan pasti ya. Jangan sampai nggak sarapan nanti nggak konsentrasi. Ya, sebelum saya mulai, seperti biasa bajunya harus rapi, terus sikap duduknya harus yang sikap siap. Jangan ada yang nyender atau apalagi tiduran. Sebelum kita mulai materi hari ini, silahkan Ketua Kelas Syahrum, silahkan pimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, 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 ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Terima kasih Syahrum. Sama-sama, Pak. Ya, tadi sudah saya kirim ya presensi atau absensi di Google Classroom. Nanti saya cek dulu. Ya, ada tinggal beberapa anak nih yang belum isi absensi, silakan ya. Isi daftar hadir karena saya pasti direkap nih daftar hadirnya. Oke, sebelum saya masuk materi, saya akan review ya, review materi minggu yang lalu. Bentar, saya share screen dulu. Ya, ini soal nomor 1. Ada kata yang sudah saya acak. Jawabannya adalah ide awal dalam suatu bisnis atau pemasaran. Ya, ide awal dalam suatu bisnis atau pemasaran. Coba kalian kira-kira dulu apa sih jawabannya? Yang sudah ada jawaban silahkan, boleh dijawab langsung. Saya mau coba, Pak. Mau coba jawab. Siapa? Di sini. Nama di sini nggak kelihatan. Satria, Pak. Satria, oke Satria. Silakan Satria, kira-kira apa Satria jawabannya? Bukannya marketing plan bukan, Pak? Marketing plan, ya tepat sekali Satria, betul ya. Anak-anak, Pak ini mau nambahkan, marketing plan itu adalah ide awal dalam suatu bisnis atau pemasaran. Mungkin kalian masih ingat nih kalau yang minggu kemarin itu belajar gitu ya. Mungkin masih ingat marketing plan itu apa sih? Jadi ketika kalian misalkan nanti mau menjadi wirausahawan ataupun pengusaha, ya. Jadi kalian harus buat marketing plan atau rencana pemasaran gitu ya. Jadi biasanya setiap pengusaha itu punya marketing plan. Biasanya di dalamnya itu kalau yang sudah bagus gitu ya, dia punya proposal. Ya. Jadi dalam proposal itu ada nama produk usahanya, ada mungkin visi misinya, terus tujuan perusahaan gitu, goalnya mau kemana. Pokoknya di dalamnya itu ada marketing, ada rencana di dalam proposal. Jadi itu tujuannya juga untuk ya mungkin untuk meminta proposal dikirim ataupun untuk minta dana dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sebelum kita menjalani usaha, kita harus punya marketing plan, karena itu buat panduan lah, jadi buat panduan. Jadi kalau dalam usaha kita agak nyerong ke kiri atau ke kanan gitu ya, atau salah jalan gitu ya, kita bisa lihat panduan di marketing plan tersebut, di proposal itu. Jadi oh ternyata salahnya di sini gitu. Dan marketing plan itu bisa kita rubah gitu, bisa kita revisi gitu kalau ada kesalahan. Makasih Satria ya, betul ya jawaban Satria adalah marketing plan.
Ya, soal kedua, perkiraan tentang kematangan sebuah perusahaan dalam proses pencapaian pemasaran. Ini jawabannya ya, perkiraan tentang kematangan sebuah perusahaan dalam proses pencapaian pemasaran. Coba cari jawabannya. Yang sudah dapat boleh dijawab. Silakan. Ada yang sudah dapat? Siapa yang sudah dapat jawabannya? Ada? Coba Dava. Dava kira-kira apa Dava jawabannya? Analisa SWOT ya Pak. Ya betul Dava ya. Walaupun yang agak ini sedikit analisis SWOT ya. Ya nggak apa-apa, analisis SWOT sama aja sih. Ya betul ya jawaban Dava ya anak-anak. Ya, jadi ketika kita mau mencoba membuka usaha atau berwirausaha atau menjadi pengusaha gitu, kita harus sering menganalisa SWOT ya. Mungkin kalian masih ingat ya, SWOT itu adalah strength, weakness, terus opportunity sama threat ya. Jadi kelebihan usaha kita harus tahu, terus kelemahan kita juga, peluang juga, terus pesaing juga kita harus tahu. Jadi keempat itu harus kita analisis terus tuh kalau kita menjalani usaha ya. Jadi jangan sampai misalkan di T-nya, trade-nya atau pesaingnya nggak kita analisis tuh, maka itu bisa bahaya ya. Karena setiap orang jualan atau pengusaha itu dia harus tahu pesaing, harus dianalisis pesaingnya, apalagi pesaing yang produknya sama. Pesaing itu memang produknya sama ya. Apalagi dengan produk yang sama, kita harus analisis, jangan sampai pesaingnya udah melewati kita masih di bawah. Nah, itu bisa bahaya. Mungkin usaha kita akan hancur dengan produk yang sama ya, dengan pesaing. Jadi jangan sampai kita nggak menganalisis pesaing kita. Nah itu contoh yang trade-nya ya. Lanjut, ini soal ketiga. Jawabannya keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja perusahaan. Silakan bicara jawabannya. Saya mau jawab, Pak. Siapa? Rista. Rista ya? Kalista ya? Kira-kira apa Kalista jawabannya? Jawabannya weakness, Pak. Betul Kalista. Makasih Kalista. Ya, jawabannya weakness ya. Keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja perusahaan. Jadi yang tadi saya bilang, weakness itu harus kita analisis juga, gitu ya. Jadi kalau kalian punya usaha tapi enggak tahu kekurangannya di mana, terus apa yang kira-kira mau diperbarui enggak tahu, nah itu bisa bahaya. Jadi setiap pengusaha itu harus tahu kekurangan yang ada di perusahaan, entah itu dari sumber dayanya ya kan, terus peralatannya, dia nggak tahu mana yang rusak, mana yang nggak pernah dirawat, ataupun dari pemasarannya nggak benar. Nah, itu harus setiap pengusaha atau yang jalan usaha itu harus tahu kekurangan perusahaan tersebut atau produk tersebut. Apalagi dia nggak tahu produknya itu enak atau enggak, sesuai konsumen atau pelanggan atau enggak. Misalkan gitu ya, dia nggak tahu produknya itu sebenarnya nggak enak. Nah itu paling parah itu. Jadi kita harus tahu ya kekurangan usaha kita atau produk kita. Ya semoga masih ingat ya materi minggu yang lalu. Ya hari ini kita masuk materi media promosi atau media pemasaran hasil produksi. Jadi ketika kita sudah ada produk yang sudah kita olah, kita buat gitu. Ini kan materinya di makanan internasional, pengolahan. Jadi bagaimana caranya kita memasarkan produk tersebut? Zaman sekarang zaman canggih, kalian
kalian ini disebutnya generasi Z ya, Gen Z gitu ya. Mungkin teknologi kalian lebih jago dari saya. Nah, kalau saya kan hitungannya orang generasi Y, kalau saya masih Y. Kalau kalian sudah Z, jadi semua teknologi kalian sudah paham pasti. Nah, makanya zaman sekarang teknologi itu sangat bisa untuk dijadikan media promosi. Sebentar. Dan juga zaman sekarang zaman canggih, terus media promosi itu kita nggak perlu keluar biaya, ya kan? Punya produk kita bikin di rumah nih, bikin usaha, kita pasarkan lewat medsos. Kalau zaman dulu kan medsos belum teknologi pun canggih, itu gede juga tuh biaya untuk pemasaran. Kalau sekarang enggak, tinggal share. Ya, kita masuk ke materi hari ini, media pemasaran hasil produksi. Tujuan pelajarannya, yang pertama mengenai media pemasaran hasil produksi dengan rasa ingin tahu, membandingkan media promosi berusaha pengolahan makanan nasional. Jadi kan kalian bandingin ya, media promosi apa yang bagus gitu maksudnya. Terus menciptakan media promosi. Kalian harus, walaupun kalian masih sekolah, dari sekarang kalian harus bisa membuat atau menciptakan media promosi gitu ya. Bisa menampilkan media promosi. Apalagi bisa menampilkan media promosi di media sosial. Ya, peta konsepnya hari ini adalah media promosi hasil produksi, pengertian media promosi, yang kedua tujuan promosi, yang ketiga fungsi media promosi, dan keempat contoh media promosi. Ya, silakan kalian perhatikan gambar berikut. Ada dua gambar, silakan kalian amati. Ya, cukup ya. Coba ada yang mau menanggapi dari dua gambar tersebut? Ada yang mau menanggapi enggak? Saya, Pak. Syahrum, silakan Syahrum. Kalau gambar satu itu adalah contoh banner atau brosur produk makanan dan minuman, Pak. Sedangkan kalau gambar 2 itu adalah promosi Jeko melalui Facebook kalau tidak salah, Pak. Ya, betul ya. Makasih Syahrum. Ya, baik sekali jawaban Syahrum. Itu anak-anak ya. Yang pertama itu kalian pasti sering lihat tuh banner ataupun kayak di tempat makan gitu kan, ada kertas yang berdiri gitu, ada nama produk, gambar produk, harga gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh media promosi juga. Nah, ini yang poin nomor 1, ini salah satu media yang bentuknya tulisan gitu ya, tulisan dan gambar lah bisa dibilang gitu ya. Jadi media promosi itu terserah si yang buat usaha itu mau bikin kayak gimana. Misalkan Syahrum, dia pengen media promosinya cuma tulisan aja dan dibikin banner gitu ya, ataupun Syahrum bikin media promosi itu audionya doang, suara gitu ya maksudnya, suaranya aja kayak di radio gitu. Kalau kamu dengar radio kan iklan ya cuma suara kan. Terus misalkan apalagi Syahrum misalkan bikin media promo itu ada tulisan, ada gambar, ada orangnya yang jadi objek di iklan itu, ada gambarnya. Wah, itu audio video, itu maksudnya lebih bagus lagi ya. Jadi jelas gitu ya. Jadi calon pelanggan atau konsumen jelas lihatnya kayak kita lihat di TV lah, ataupun lihat di medsos gitu ya. Ya, itu lebih bagus. Nah, gambar kedua ya ini promo Jeko lewat Facebook ya. Oh, ini Facebook. Nah, jadi ini Facebook juga sebetulnya masih bagus untuk media promosi selain mungkin Instagram, Twitter, terus malah sekarang mungkin TikTok bisa dijadikan media promo juga. TikTok dulu kan TikTok cuma untuk ya iseng-iseng gitu ya, zaman dulu lah. Sekarang orang sekarang udah mulai
mulai paham memanfaatkan media sosial. Sekarang buat pemasaran, terus buat pendidikan juga sekarang banyak kan. TikTok itu dijadikan media yang bagus. Kita lanjut. Ya, media promosi, alat atau mediator yang mewadahi promosi sebuah brand. Nah, ada yang gambar satu dan gambar yang kanan atas, gambar kedua ya. Gambar satu ini maksudnya yang tadi saya jelaskan. Jadi kita bikin media promosi itu atau alat atau mediator itu terserah kita mau bikin seperti tulisan, di situ kalian lihat gambar kayak ada gambar koran kan. Terus mau bikin video ya atau audio aja ataupun lewat WhatsApp aja gitu ya. Jadi seperti itu. Yang kanan atas itu medsosnya atau platform atau apalah. Jadi ketika kalian sudah buat, nah, bisa kalian share ke medsos. Banyak sekarang medsos yang dijadikan media promosi. Ya, tujuan media promosi yang pertama mengenakan informasi yang tepat mengenai produk, terus meningkatkan penjualan sehingga dapat meningkat, mendapatkan konsumen baru, dan membuatnya menjadi loyal, membangun cerita yang baik mengenai produk, dan mengunggulkan produk sehingga bisa tetap bersaing. Ada yang mau kasih penjelasan singkat nggak? Poin yang pertama, penjelasan singkat aja. Nggak ada. Iya, poin pertama, pada ini tambahin deh. Poin yang pertama, mengenalkan informasi udah pasti ya. Tujuan media promosi mengenalkan produk tersebut ke konsumen atau calon konsumen gitu ya maksudnya ya. Yang kedua, meningkatkan penjualan, betul. Jadi kalau setiap produk itu intens ya melakukan promo, pasti kan otomatis meningkatkan penjualan. Beda dengan produk yang atau pengusaha yang nggak pernah promo. Nah itu gimana meningkatkan penjualan kan? Nggak pernah promo, jadi orang nggak pernah tahu. Dapatkan konsumen baru ya hampir sama ya dengan yang poin 2 tadi. Yang kedua, jadi orang yang belum tahu produk kita, ketika kita melakukan promo pasti tahu, masa calon pelanggan ya pasti tahu produk kita pas lihat promonya. Terus membuat cerita yang baik ya, jadi kalau setiap produk itu sering melakukan promo ya, jadi citranya di mata masyarakat atau konsumen itu bagus, pasti kan, oh berarti produknya bagus nih. Terus mengunggulkan produk sendiri, udah pasti setiap produk itu yang melakukan promo di media sosial atau televisi atau apapun pasti mengunggulkan produknya, pasti yang diiklankan itu yang dipromoin pasti keunggulan apa tuh yang ada di produk tersebut, itu pasti. Lanjut ya, fungsi media promosi memberikan informasi, membujuk, mengingatkan, dan menambah nilai. Itu hampir sama ya sama slide sebelumnya. Informasi produk yang untuk membujuk calon konsumen biar beli gitu, itu fungsi media promosi pasti ke situ. Terus mengingatkan gitu kan, jadi kalau produk nggak promo kan, jadi konsumen yang udah sering beli atau pelanggan jadi diingatkan lagi tuh, oh pasti beli, ataupun yang belum jadi konsumen. Terus menambah nilai udah pasti, kalau produk itu sering melakukan promo pasti nilainya bertambah. Nah ini adalah contoh media promosi yang sering kita lihat ya di medsos, di platform apa gitu, di internet. Yang pertama ada handphone, promonya lewat apa, apa nih, kecil banget, occasion atau apa tuh. Terus yang kedua lewat banner ataupun spanduk atau banner lah sama. Terus yang ketiga Facebook, keempat Instagram, yang kelima sama ya banner juga ya yang agak tinggi. Jadi macam-macam ya anak. Ketika kita mau promo itu macam-macam, sekarang semua bisa kita gunakan untuk promosi, semuanya kita bisa gunakan buat promosi. Ya selesai, saya tutup dulu. Ya minggu yang lalu saya sudah kasih tugas. Terus sebelumnya yang lain tolong dibuka videonya, yang lain ini jaringan saya atau apa ya.
Yang lain tolong dibuka videonya. Ya, minggu lalu saya sudah kasih tugas ke kalian ya untuk membuat video promosi. Minggu lalu saya sudah kasih tugas. Nah, hari ini saya akan tampilkan nih. Saya acak sih, saya pilih lah. Saya tampilkan video promosi hasil teman-teman kalian. Nanti kalian kasih tanggapan ya, kalian kasih tanggapan, kritik ataupun apalah saran gitu. Ya, di mana kurangnya, terus di mana kelebihannya dari video promosi yang sudah teman-teman kalian buat. Saya mulai saja ya. Saya mau tampilkan video yang pertama. Ya, ini dari Dini. Ya. Sekarang saya lagi nugas karena banyak banget tugas. Ada video audionya, ada di kalian, di device kalian ada nggak? Ada ya, Syarul? Suaranya ada ya? Ada ya. Ya, Pak. Ya, lanjut ya. Silakan diamati. Harus dikerjain gitu ya. Dan kebetulan saya belum makan malam dan sekarang udah jam 8 malam dan ibu saya kayaknya nggak masak buat, jadi kayak saya harus pesan makanan tapi nggak tahu mau makan apa, jadi kita cek aja di IG gitu ya, makanan apa yang lagi available gitu. Oh iya, setelah searching berbagai macam makanan kayaknya saya pengen pasta gitu ya, lagi pengen makan yang berbau-bau Italiano gitu. Dan kebetulan tadi saya juga lagi habis nonton film-film Italia, pengen aja gitu makanan Italia, dan kayaknya pasta carbonara enak nggak sih. Dan setelah saya cari-cari, saya menemukan satu toko pasta carbonara yang kayaknya enak gitu ya, dan harganya juga terjangkau banget. Di sini harganya cuma dari 20 ribuan sampai 27 ribu ternyata ya, sesuai varian yang kalian pengen. Di sini varian itu maksudnya varian toppingnya gitu ya. Di sini ada varian topping smoked beef, ada ayam, ada juga mushroom and smoked beef, ada apa nih, daging cincang. Kayaknya saya bakal pesen daging cincang dan harganya juga murah banget, 23 ribu. Langsung aja kalian bisa beli di sini brosurnya. Langsung aja ke kios pasta Jospar, rasanya udah pasti Jospar gitu ya. Terima kasih yang udah nonton video ini. Langsung aja dulu, cocok banget buat makan-makan malam gitu. Makan apa aja cocok sebenarnya. Dan yang pasti ramah kantong. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ya video dari, sebentar ada yang masuk, video dari Muhammad Dini Pasha, video promosi. Ada yang mau kasih tanggapan nggak dari video Dini? Saya tanggapin, Pak. Saya silakan saya. Kalau menurut saya videonya itu testimoninya, terus penyampaiannya, segi bahasanya udah menarik. Tapi kalau ada kekurangannya itu dari kurangnya visual-visual yang menarik dan juga backsoundnya bisa lagi, Pak. Ya, cukup ya saya. Makasih saya. Ada lagi nggak? Nanti Pak Dini tambahin. Saya mau menanggapi, Pak. Syarum lagi, silakan. Menurut saya dari video tadi itu sudah sangat jelas testimoni untuk promosinya. Cuma betul apa kata saya, bahwa karya Dini itu kurang gambar-gambar visual yang menarik, kurang kata-kata visual yang menarik, Pak. Ya sudah, Syarum. Ya, makasih Syarum. Ya, Pak Dini mau tambahin ya. Betul kata saya sama Syarum. Sebetulnya video promo Dini itu sudah bagus ya. Dini itu menyampaikannya udah pede banget lah. Sebenarnya udah bisa jadi pemeran iklan gitu ya, promo ya. Tapi sebenarnya overall itu Dini bagus cara menyampaikan, dia sudah sangat pede lah, sangat pede. Ada lagi nggak yang mau menambahkan? Nggak ada. Sebentar ya, saya coba buka video yang kedua. Nanti kalian tanggapi lagi. Nanti kalian cari perbandingannya lah. Masih perbandingannya. Sebentar. Tuh kan, perut udah bunyi. Ya, silakan diamati. Enaknya makan Ini apa video ya? dari Reno ya. Mie goreng? Enggak deh. Atau ayam goreng? Baru kemarin makan. Gimana kalau nasi goreng?
Dia bagus tuh. Tapi pasti nasi goreng bakalan bosan banget. Isinya pasti cuman nasi sama telur. Tapi pengen sih nasi goreng. Biar gak bosan gimana ya? Eits, sekarang kalian gak bakal bosan lagi dengan nasi goreng yang gitu-gitu aja. Karena sekarang ada nasi goreng custom. Nasi goreng custom adalah nasi goreng yang dibuat khusus untuk setiap pembelinya. Karena di setiap pesanannya, pembeli bisa mewujudkan nasi goreng yang ia inginkan. Mulai dari pilihan nasi, bumbu, dan topping juga loh. Jadi kalian pasti bakal suka sama nasi goreng yang satu ini nih. Nah sekarang aku pengen cobain salah satu varian dari menu basic nasi goreng custom, yaitu nasi goreng pedas manis dengan topping sosis ayam. Nah menu ini adalah salah satu menu yang paling banyak peminatnya loh. Yuk sekarang mari kita coba. Nah setelah aku coba, rasanya enak banget. Asin dan manisnya pas, pedasnya juga tidak berlebihan. Udah gitu di dalam nasi gorengnya banyak banget sayuran. Oh iya, bahan yang dipakai untuk membuat nasi goreng ini bahan-bahan yang berkualitas loh. Makanya rasa dari nasi goreng ini tetap fresh. Nah bagi kalian yang masih bertanya-tanya soal harganya, jangan khawatir karena harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari 12.000 sampai 50.000. Nah tunggu apa lagi nih? Bagi kalian yang tertarik dengan nasi goreng custom, bisa langsung pesan melalui Gojek, Grab atau Shopee, karena mereka lagi ngadain diskon hingga 50%. Dan ada promo gratis ongkir juga loh. Atau kalian bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tersedia. Dan jangan lupa untuk follow Instagram nasigoreng_custom untuk mendapatkan info-info menarik lainnya. Ya, itu video promo dari Reno ya. Dari Reno. Coba, ada yang mau kasih tanggapan nggak? Apa ada bedanya atau gimana? Coba menanggapi, Pak. Siapa? Di sini nggak? Oh, Sally. Silakan, Sally. Kalau menurut saya, video dari Reno sudah menarik, Pak. Ada skenario cerita jika Reno sedang merasakan lapar. Lalu dalam video itu juga sudah ada visualisasi gambar-gambar yang menarik, terus kata-kata yang menarik, dan juga backsound-nya menarik, Pak. Ya, terima kasih Sally. Baik ya, tanggapan dari Sally. Ada lagi nggak satu lagi? Tanggapannya nanti pada ini tambahin. Saya Pak mau menanggapi. Siapa? Putri. Silakan Putri. Apa Putri? Dapat dengan Sally dari video promosi Reno sudah ada gambar-gambar yang menarik dan juga kata-kata yang menarik. Jadi ketika calon konsumen melihat video tersebut akan penasaran dan tertarik mencoba produk dari Reno tersebut. Itu menurut saya Pak. Ya, terima kasih Putri. Makasih ya Putri sama Sally. Ya, tadi ada dua video yang sudah dibuat dari teman-teman kalian. Itu untuk tugas video promosi ya. Ya nggak apa-apa, untuk pembelajaran nggak apa-apa. Karena kalian nanti ketika kalian menjadi pengusaha, harapan pada ini sih kalian bisa membuat video promo yang bagus banget gitu. Seperti kalian lihat video promo yang profesional gitu ya. Nah, terakhir pada ini mau tampilin video ya agak profesional lah. Bentar. Satu lagi ya.
tadi adalah contoh video ya yang profesional lah kalau saya bilang. Bisa kalian bandingkan video dari teman kalian yang 2 orang tadi sama video yang barusan gitu ya. Ya agak berbeda gitu ya. Walaupun video yang barusan yang agak profesional itu tidak menggunakan kayak testimoni gitu ya, tidak menggunakan orang untuk memperkenalkan produk, tapi video yang barusan kita lihat itu sangat jelas kan. Apa Dava? Iya Pak, kesimpulannya itu kalau misalkan kita lagi buat video promosi, kita harus memakai kata-kata yang menarik, gambar yang menarik, lalu visualisasi videonya yang juga menarik banyak perhatian orang, dan juga kita memberikan testimoni yang merangsang calon konsumen Pak. Iya baik, makasih Dava. Ya baik ya jawaban Dava ya. Itu kesimpulan dari Dava. Jadi kalau bikin video itu harus pakai kata yang menarik, terus testimoninya harus membujuk ya. Kita bikin testimoni video itu harus membujuk calon pelanggan ataupun konsumen yang udah jadi pelanggan. Kita harus membujuk terus. Nggak ada kan video promo produk makanan gitu, nggak ada yang membujuk untuk suruh membeli, nggak nyuruh beli gitu, nggak ada. Pasti kita bikin video promo itu untuk mengunggulkan, memberikan informasi tentang keunggulan produk kita pasti. Terakhir mungkin Syahrul mau kasih kesimpulan. Syahrul, apa Syahrul? Dari materi aja, bukan dari video nggak apa-apa, dari materi yang kita bahas. Singkat aja. Jadi kalau menurut saya sebulan itu berarti kita itu harus memperhatikan pencahayaan, visualisasinya, terus gambar-gambar, bahasanya itu harus diperhatikan lebih lanjut kalau misalnya mau membuat video promosi Pak. Ya, makasih Syahrul, baik ya. Itu tambahan dari Syahrul yang saya tangkap betul. Ketika kita bikin video, apalagi video promosi produk kita ya, pencahayaan paling penting, betul Syahrul, pencahayaan. Ya. Jadi kalau misalkan video promo kita cuman gambar gitu ya, cuman gambar produk aja nih, kan banyak tuh, kan? Cuman gambar produk sama tulisan harga atau nama produk gitu ya, kayak di Instagram. Karena ada tuh orang yang asal bikin promo bergambar gitu, gambarnya gelap, terus ngeditnya nggak jelas, banyak lah macamnya. Tapi kalau yang udah profesional yang bagus bikin ya, pencahayaannya bagus, terang gitu kan ya, editnya pakai edit profesional, dia sudah mantap bikin editing gambar yang bagus gitu tentang produknya dia gitu. Jadi betul kata Syahrul, pencahayaan itu sangat penting untuk mempromosikan produk kita, apalagi produk makanan, biar kelihatan menarik. Itu makanan harus kayak gimana nih gambarnya nih di medsos kalau udah jadi gitu, harus cerah, harus menarik, harus yang berwarna gimana lah, kayak kamu lihat iklan makanan kan di Instagram atau di apa gitu. Jadi beda ya produk yang pencahayaan bagus sama yang pakai penyangkut. Apalagi bikin video bukan gambar. Video itu harus bagus hasil videonya, hasil gambarnya gitu ya, harus terang, harus ceria, jangan video promo di tempat gelap misalkan, remang-remang gitu ya, itu enggak bagus. Jadi betul kata Syahrul, kesimpulannya pencahayaan itu sangat penting untuk membuat video promosi ya, dan itu sangat penting. Jadi gitu ya, jadi media promosi itu sangat penting untuk produk yang mau dipasarkan gitu ya. Saya ulas lagi dari awal, karena sekarang sudah mudah, sudah gampang mempromosikan produk usaha kita di media sosial, gratis, asal punya handphone gitu aja sih. Misalkan contohnya Satria punya produk apa, misalkan produk makanan apa, molen atau apa gitu ya, udah zaman sekarang memasarkan produk nggak butuh duit puluhan juta, ratusan juta, share aja. Kalau ke orang terdekat dulu, terus ke WhatsApp keluarga dulu, WhatsApp teman, WhatsApp kelas, terus yang lebih luas lagi ke Instagram, ke Facebook, Twitter, TikTok. Wah, saya yakin itu pasti ya logikanya 1-2 orang nggak beli, nggak nyangkut, nggak mungkin banget kalau kita jual gitu ya. Jadi dari sekarang kalau bisa kamu belajar ya berwirausaha, karena sekarang promosi kayak itu sangat mudah dan nggak butuh biaya menurut saya. Oke, sekarang
eh, sebelum kita tutup, saya mau kasih evaluasi buat kalian. Silakan kalian kerjakan evaluasinya. Ya, ini ada soal dari cerita di atas. Menurut pendapat kalian, apakah Instagram adalah media promosi yang paling efektif untuk bisnis kuliner atau makanan? Berikan jawabannya. Ya, silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Oke, cukup ya. Evaluasinya cukup, nanti tolong share ke classroom-nya ya. Classroom kita nanti Pak Denny periksa. Ya, anak, hari ini mungkin cukup ya, karena waktunya sudah hampir 1 jam. Semoga dari materi ini kalian bisa memanfaatkan media sosial ya, media sosial khususnya untuk media promosi ketika kalian mau mencoba belajar berwirausaha atau membuat produk olahan makanan. Ya, jadi manfaatkan media sosial itu buat hal-hal yang bermanfaat. Ya. Oke, Syahrum, silakan tutup. Silakan bikin doa untuk. Baik Pak. Baik, kepada teman-teman semua, mari kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, 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 ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih anak. Ya, minggu depan materi kita adalah kegiatan promosi ya. Materi kita minggu depan. Oke, makasih waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.